Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 387. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Artinya, kami katakan kepada mereka, jadikanlah oleh kalian makom Ibrahim, tempat Ibrahim sebagai tempat sholat. Tujuan disebutkannya perintah ini ialah untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar Al-Quran yang terkena sasaran perintah tersebut. Seakan-akan perintah tersebut disampaikan langsung kepada mereka, sehingga jiwa orang yang terkena panggilan-panggilan tersebut menyadari bahwa perintah ini juga ditujukan kepada mereka sebagaimana ditujukan kepada nenek moyang di masa Ibrahim. Perintah ini pun secara terus-menerus berlaku sampai akhir zaman. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina warruka'is sujud. Artinya, kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail agar membersihkan Masjid Al-Haram dari kotoran maknawi seperti syirik terhadap Allah dan menyembah berhala, atau mengeluarkan kata-kata kotor, bersengketa, dan lain sebagainya. Ketika mereka menjalankan ibadah haji seperti tawaf di Ka'bah, sa'i dari bukit Safa dan Marwah, serta i'tikaf dan menjalankan sholat di dalamnya. Hikmah menghadap Baitul Haram ketika melaksanakan ibadah bahwa makhluk manusia itu menginginkan menghadap kepada Yang Maha Pencipta untuk menyatakan syukur dan memuji Allah. Juga memohon kepadanya untuk memberikan rahmat dan pertolongannya. Tetapi ia sendiri tidak bisa berhadapan langsung kepadanya karena Allah gaib dan tidak terikat oleh ruang. Karenanya sengaja Allah menentukan suatu tempat sebagai kiblat bahwa zat Allah hadir di suatu tempat. Kehadiran ini tidak dalam pengertian hakiki, karena mustahil bagi Allah. Yang dimaksud hadir di sini ialah rahmatnya. Karenanya menghadap tempat ini sama saja dengan menghadap zat Allah yang luhur. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Artinya, Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah lembah ini tempat yang aman." Permohonan Nabi Ibrahim ini mengharapkan agar Baitul Haram dijadikan sebagai tempat yang aman dan selamat dari keserakahan yang ingin menguasai. Ibrahim juga memohon agar tempat tersebut terbebas dari siksaan Allah, tidak seperti negara-negara lain yang sering tertimpa angin topan, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya yang merupakan pertanda kemurkaan Allah dan siksaannya. Allah telah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim tersebut. Karenanya, jika ada seseorang yang bermaksud jelek, pasti akan hancur sebelum melaksanakan niatnya. Dan siapapun yang akan memusuhinya, maka permusuhannya itu tidak lama kemudian akan terhenti.
warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berilah penghuninya rizki buah-buahan, ada kalanya ditanam sendiri di tempat yang dekat atau didatangkan dari tempat yang berjauhan. Memang benar, keduanya itu telah dikabulkan Allah seperti yang bisa kita saksikan saat ini. Semua keadaan adalah berkat doa Ibrahim yang dikabulkan Allah. Di dalam salah satu ayat pada surah Al-Qasas disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Artinya, dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rizki bagimu dari sisi kami. Nabi Ibrahim menengadahkan doa ini khusus untuk kaum beriman. Tetapi karena sifat Rahman dan Rahim, Allah memberikan rizki kepada semua orang. Sekalipun kafir, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-20. Kenikmatan yang diterima kaum kafir itu akan terbatas pada umur mereka. Kemudian mereka akan dikembalikan ke neraka, tempat yang paling jelek. Inilah yang dimaksud di dalam firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa abtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kami mengabulkan permintaanmu, dan kami telah memberi rizki kepada kaum beriman penghuni kota Mekah. Kami pun memberi rizki kepada kaum kafir, tetapi kami hanya memberi kenikmatan kepada mereka dalam batas tertentu, yakni selama mereka di dunia. Kemudian kami akan giring mereka ke dalam neraka secara paksa. Mereka tidak menyadari bahwa akhir kehidupan mereka sangat menyedihkan. Semua perbuatan manusia tentunya berdasarkan kehendak dan tujuannya sendiri yang hendak dicapai. Dan sebagai hasilnya tentu akan sesuai dengan sunnatullah yang berlaku untuk mereka. Dengan kata lain, antara perbuatan yang dilakukan dengan sunnatullah itu mempunyai hubungan kausalitas. Misalnya, jika seseorang berlebihan dalam mengumbar nafsu syahwat, tentu ia akan terserang penyakit kotor.
Demikian juga orang-orang kafir dan fasik yang atas kehendak sendiri memilih jalan tersebut, tentu akan berakibat digiring ke neraka karena ulahnya sendiri, sesuai dengan ketentuan Allah yang berlaku. Jadi seluruh perbuatan manusia, baik yang berkaitan dengan mental atau perbuatan fisik, mempunyai pengaruh yang akan menyebabkan pelakunya berbahagia atau celaka. Sebab perbuatan tersebut bersifat ikhtiyari, atas kehendak sendiri. Manusia bisa memilih sendiri sesuatu yang benar dan meninggalkan kebatilan. Manusia juga bisa memilih perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Sebab Allah telah membekali dengan akal yang ditunjang dengan wahyu yang diturunkan kepada nabinya untuk dijadikan sebagai petunjuk. Jika ia melewati batas dan ketentuan tersebut, berarti ia telah menganiaya diri sendiri dan memasukkan dirinya ke dalam neraka karena perbuatannya yang bersifat ikhtiari. Semua tatanan ini merupakan kepastian dan ketentuan Allah. Karenanya bisa juga dikatakan Allah akan memaksa orang kafir masuk ke dalam neraka, juga menjadikan jiwa yang kotor karena akhlak yang rusak dan akidah yang merusak sebagai sasaran murka Allah di akhirat kelak. Allah pun menjadikan orang-orang yang berjiwa kotor tertimpa penyakit di dunia.